swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. Just need a win. I'm going off, I know it's time to make a change, and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within, I get lost in the feeling. Just need a win. I'm gonna find my meaning, I can make a change. I wanna play the game, yeah. Woi, ketemu lagi. Selamat datang di Bahas Uni. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing. Bahas Uni kali ini akan menjelaskan mengenai pentingnya kesehatan mental atau mental health. Iya, pokoknya kalau kalian yang jago bahasa Inggris boleh kirim voice note dari saya ya. Di luar banyak suara motor karena saya di pinggir jalan. Ya. Nah, tadi kita sudah melihat tayangan video sebelumnya itu mengenai seorang anggota kepolisian yang dia itu depresi sesuai berita yang dituliskan di Kompas TV ya. Saya mendapatkan kabar beritanya di Kompas TV melalui Instagram. Jadi bisa kita lihat, kita simpulkan dan kita asumsikan bahwa kesehatan mental itu sangat penting ya. Masih banyak orang-orang yang kurang peka atau tidak mengerti tentang kesehatan mental. Bahkan tadi ada di kolom komentar, kayaknya harus dimasukin ke pendidikan kita nih atau kurikulum kita mengenai kesehatan mental. Iya, soalnya setahu saya dari jenjang sekolah dasar sampai perkuliahan tidak ada mata pelajaran atau mata kuliah. Tapi kalau misalnya mata kuliahnya psikologi ada ya kayaknya, tapi setahu saya kalau untuk umum, untuk seluruh pelajaran, untuk di jenjang manapun itu masih jarang dan bahkan belum ada. Karena ini sangat penting sekali. Kalau misalnya tidak diajarkan kepada anak-anak didik kita, kepada keluarga terdekat kita, kemudian kepada masyarakat umumnya, ini sangat berbahaya. Misal saya ambil contoh, misalnya kita di kerja bakti nih di lingkungan masyarakat, kemudian si A ini nyabutin rumput ceritanya, kerja baktinya, kemudian ada bapak-bapak B ini. Bapak-bapak B ini tuh sudah expert ya dalam mencabut rumput. Ini cuma perkara nyabut rumput aja ribet banget. Sebenarnya bukan ribet. Nah, si A ini cara mencabut rumputnya tidak sesuai ekspektasi atau yang diharapkan oleh Bapak B ini. Kemudian si A ini ceritanya masih muda, sedangkan si B ini bapak-bapak yang sudah berusia panjang gitu. Berusia tua gitu. Nah, kemudian ditegur lah, kamu nyabut rumput nggak bisa. Masa gitu doang nggak bisa? Nah, mungkin terlihat sepele, tapi bagi beberapa orang, sebagian orang, itu merupakan kata-kata yang sensitif gitu. Kayak ngejek, tapi bukan ngejek, persepsi dia yang bilang seperti itu, tapi itu sangat dan harus diwaspadai. Kalau misalnya kita tidak mewaspadai hal tersebut, maka yang terjadi akan menjadi tekanan dalam diri kita. Jadi kita merasa tertekan. Jadi pasti ada traumatik ketika melihat bapak tersebut. Itu kan bapak yang dulu bilang saya nggak bisa nyabut rumput gitu kan. Jadi akan berkepanjangan gitu kan. Dia cuma nyabut rumput, dia lihat rumput aja mungkin dia bisa trauma. Sebegitu bahayanya kesehatan mental ya. Kalau misalnya terganggu maka akan berbahaya. Tapi ini bukan gangguan jiwa ya. Kalau gangguan jiwa kan lebih ke ODGJ ya. Kalau nanti orang gila saya disomasi, padahal juga baru mulai.
Saya mengambil beberapa referensi. Yang pertama dari website atau blognya 1%. Teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya 1%, YouTube yang dia kayak open mind untuk pendidikan di kita. Pokoknya channel motor lewat ramai sekali. Ya, channel yang mengajarkan kepada kita mengenai cara berpikir yang terbuka tentang dunia pendidikan. Itu di channelnya 1%. Jadi teman-teman bisa buka di akun YouTube-nya juga, tapi saya di sini mengambil atau mencari suara knalpot motor yang kenceng, bukan ya, mencari referensi mengenai gimana sih cara pandang orang-orang tentang kesehatan mental ini. Nah, di 1% di blognya saya baca dan saya rangkum gitu. Jadi judulnya itu adalah pandangan yang salah tentang kesehatan mental. Nah, apa aja sih? Yang pertama, anggapan bahwa masalah kesehatan mental berarti punya gangguan mental, dan mempunyai gangguan mental berarti gila. Nah, masih banyak persepsi masyarakat kalau misalnya gini aja, mental kamu nggak sehat, pasti otomatis anggapan masyarakat langsung tertuju, oh berarti kamu kurang waras dong, atau bahasa di masyarakatnya, loh kamu orang gila dong gitu. Tapi bukan. Kesehatan mental tuh kayak kesehatan mental yang terganggu itu kayak kita merasa cemas gitu, padahal nggak terjadi apa-apa gitu. Misalnya kayak buka WhatsApp tentang kerjaan, buset di WhatsApp sama bos nih gitu kan, nggak mau buka, jadi dia nggak mau buka dari pagi sampai pagi lagi, sampai dia nggak masuk kerja. Nah, itu bisa jadi kesehatan mental kita terganggu, dan itu juga berbahaya. Nah, sayangnya di masyarakat kita ini masih menganggap kalau misalnya kita seperti itu ya, misalnya kebetulan ada chat dari atasan, kemudian teman kita tuh ngelihat, kenapa nggak kamu buka gitu, padahal kan buka aja nggak masalah gitu. No, setiap orang tuh berbeda-beda, nggak sama gitu, dan itu bisa mengganggu, malah nambah beban untuk orang tersebut gitu. Sudah dia resah karena di WhatsApp oleh atasannya, temennya juga nyepelein gitu. Nah, ini banyak masyarakat yang masih menganggap sepele. Kemudian yang kedua, memandang masalah kesehatan mental merupakan hal yang tidak penting. Betul. Banyak masyarakat yang masih memandang masalah kesehatan mental itu merupakan hal yang tidak penting. Bahkan di sekolah-sekolah yang saya ketahui, misalnya ada murid yang dia kurang berbakat, jadi guru tersebut masih memandang satu murid yang dia pintar gitu ya, wah kamu pintar, bisa mengerjakan soal matematika ibu misalnya. Nah, tetapi guru tersebut masih punya pikiran, loh kenapa kamu nggak bisa, misalnya kepada satu anak yang dia nggak bisa gitu, kenapa kamu nggak bisa, padahal kan sudah ibu ajarkan, emang kamu nggak ngerti ya. Nah, itu juga bisa mengganggu kesehatan mental peserta didik. Ini sangat berbahaya. Maka sekolah itu merupakan tempat menimba ilmu, tapi yang kita tahu bersama-sama ya, di Indonesia itu masih menghomogenkan atau menyamakan semua itu siswa satu kelas dan mereka itu siswa dan sama gitu. Padahal tidak, padahal berbeda. Seharusnya kita sudah punya pikiran terbuka bahwa satu kelas itu heterogen, berbeda-beda kemampuannya, dan kita pasti setiap anak itu punya nilai kemampuan sendiri-sendiri yang menonjol gitu, entah di bakatnya, entah di intelektualnya, atau di psikomotornya, dia jago olahraga gitu. Nah, jadi pentingnya kita harus menganggap penting mengenai kesehatan mental. Jangan sampai terjadi, karena banyak kasus ya di berita-berita bisa kita lihat, hanya karena mengejek nama orang tua atau menjelek-jelekan orang tua. Itu ada kasus di, kalau tidak salah di Pulau Sumatera ya, daerah mana saya lupa lagi, bisa dicek beritanya, itu sampai terjadi kasus atau tindak pembunuhan hanya karena menjelek-jelekan nama orang tua. Itu bagi orang yang diejeknya mungkin sangat risih dan terganggu.
Kalau misalnya orangnya pendiam, mungkin ya dia diam aja gitu, dia diam gitu kan, memendam. Tapi apa jadinya bila orang tersebut tidak memendam dan langsung kepada aksi gitu, dia langsung gerak. Ketika diajak dia langsung melampiaskan ke orang yang mengejeknya. Ya, jadi perlu kita sadari bersama-sama bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Kemudian dianggap sebagai kelemahan sehingga malu untuk meminta bantuan. Nah, sebaiknya kita kalau misalnya merasa ada kesulitan, kemudian ada rasa pokoknya gelisah gitu, seharusnya atau pokoknya secepatnya kita ceritakan. Jadi jangan malu. Misalnya, ya Allah, hari ini aku belum makan siang. Jangan dipendam, nanti Anda lapar ya. Jadi bagi satu sisi, bagi orang yang memiliki tekanan atau ibaratnya kesehatan mental atau tertekan gitu ya, langsung ceritakan, tidak perlu dipendam kepada orang yang terdekat. Kalau misalnya malu kepada misalnya orang tua itu kan sebagai tempat kita menceritakan berbagai masalah. Tapi kalau misalnya malu, boleh ke teman dekatnya dulu atau ke guru. Nanti dari situ kalau sudah plong baru menyampaikan ke orang tua. Soalnya banyak yang terjadi, anak-anak zaman sekarang tidak menceritakan masalahnya ke orang tuanya tapi ke temannya gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita pun di posisi yang melihat, oh sepertinya anak kita, rekan kita, bawahan kita itu sedang tertekan gitu. Langsung kita tanya, kamu kenapa? Nah, tapi sayangnya masih kurang pekanya beberapa dari kita melihat ini dalam tekanan atau tidak, seperti itu ya. Kemudian saya akan lanjutkan, tadi kan dianggap sebagai kelemahan sehingga malu untuk meminta bantuan, khususnya pada pria, karena adanya anggapan bahwa pria merupakan sosok yang kuat dan tidak cengeng, bisa dikenal dengan toxic masculinity. Ya, memang benar. Ini hal yang harusnya seorang atau laki-laki pun berhak untuk curhat ya, nggak melulu gitu kan. Kenapa kamu lemah? Kamu kan laki-laki. Kenapa kamu cengeng? Kita kan sama-sama manusia ya, pasti ada di satu titik kita tuh down gitu kan. Dan dengan satu masalah, ya kita luapkan saja, entah dengan menangis, entah dengan liburan, refreshing. Tapi memang untuk laki-laki rata-rata dia merasa tertutup, padahal ingin bercerita gitu. Nah, kita berharap bersama-sama supaya kita pun pria bisa bercerita gitu. Wah, hari ini aku belum dapat uang gitu. Kalau yang udah bekerja, ceritakan kepada istrinya ya. Saya belum dapat uang sayang gitu. Tapi istrinya juga jangan marahin. Gimana sih kamu nggak bisa kerja laki-laki? No, tidak seperti itu. Kita harus cari jalan keluar bersama-sama. Oke. Itu mengenai kesehatan mental yang saya dapat di blognya 1%. Sekarang kita akan melihat gimana sih cara menghadapinya. Misalnya kalau kita sebagai orang yang kesehatan mentalnya terganggu gitu, ada nggak sih treatmentnya? Nah, kita akan lihat di webnya Universitas Airlangga. Universitas Airlangga itu terletak di Surabaya, Jawa Timur. Oke, check this out. Ya, saya sudah membuka webnya Universitas Airlangga. Di sini Fakultas Keperawatan, dan dia penulisnya itu Rizky Nur Marcelina. Oke, makasih nih Mbak Rizky sudah menuliskan pentingnya menjaga kesehatan mental. Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan bahas. Nah, kita langsung saja membaca ya bersama-sama. Bisa audiens lihat juga. Kesehatan mental harus diperhatikan layaknya kesehatan fisik. Iya, memang betul sih ya. Karena yang sudah menyatu dalam fisik kita.
Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan mental. Gangguan mental dapat mengganggu cara seseorang dalam menangani stres, berinteraksi, membuat pilihan, memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri dan berujung pada mengakhiri hidup. Wow, sampai bisa mengakhiri hidup ya. Berarti memang kita harus tahu cara menanganinya dan nggak asal-asalan ya. Kemudian kesehatan mental sendiri dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan seseorang yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilakunya. Menurut survei Global Health Data Exchange tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia mengalami gangguan mental. 27,3 juta orang, wah ini nggak sedikit. Dan ini masih belum masuk ke kurikulum pendidikan kita. Jadi yang saya lihat sekarang itu dunia khususnya anak-anak zaman sekarang, ya nggak semuanya sih, tapi ketika mereka sudah di luar lingkungan sekolah, pasti perilaku dan tingkahnya itu kurang baik, kurang sopan gitu. Nah, dan ini ditambah data yang menunjukkan 27,3 juta orang di Indonesia mengalami gangguan mental. Artinya kita semua harus peduli gitu. Karena kalau salah satu jomplang atau salah satu tidak menjalankan perannya, maka akan tetap sama saja. Sekolah sudah menjalankan perannya ya, mendidik atau mengajarkan serta didik tentang sopan santun. Karena di dalam kurikulum 13 diajarkan tentang sikap sosial, spiritual, kemudian sampai keterampilan juga. Yang kedua, orang tua. Nah, orang tua apakah hanya menitipkan anaknya ke sekolah atau dia pun tahu perkembangan anaknya? Yang ketiga, masyarakat. Ini dia, masyarakat ini lingkungan yang berbeda-beda ya. Maksudnya di masyarakat ada orang yang dia sekolahnya mungkin jenjang sekolahnya sampai S3, ada juga masyarakat yang jenjang sekolahnya dia hanya tamat, mohon maaf, sekolah dasar. Kemudian ada juga yang hanya lulus sampai sekolah menengah atas. Nah, ini bisa nggak kita seragamkan? Jangan menganggap sepele tentang kesehatan mental. Ya minimal nggak tidak mengejek, kemudian tidak tiba-tiba marahin anak kecil yang lagi main gitu kan. Itu bisa jadi depresi juga untuk anak kecilnya. Misalnya lagi main gitu kan, main mobil-mobilan ditarik gitu pakai tali rapi ya, tahu-tahu nyenggol tanaman tetangga atau nyenggol tanaman yang dia lewatin, anak itu lewatin gitu jalurnya. Kemudian orang dewasa itu dengan gampangnya bilang, "Hei, kamu anak siapa? Gitu. Kamu nggak sekolah? Sana pulang gitu. Jangan main kesini lagi." Itu kan dengan dia dimarah-marahin, kemudian dengan bentakan yang kasar, itu bakal mengganggu kesehatan mental anak tersebut, dan akhirnya nggak akan mau main lagi gitu. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Data ini tergolong besar dan sudah sepatutnya kita mulai peduli pada kesehatan mental kita. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Nah, yang pertama adalah mengatakan hal positif pada diri sendiri. Ini tidak mungkin kita ajarkan ke anak kecil ya. Dek, kamu kalau misalnya kurang kamu was-was gitu atau khawatir, kamu harus mengatakan hal positif pada diri sendiri. Anak kecil mana paham ya. Nah, makanya di sini tugas orang dewasa, tugas orang tua, dan tugas sekolah serta elemen masyarakat supaya mengajarkan mengatakan hal positif pada diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa cara kamu berpikir tentang dirimu sendiri dapat memiliki efek pada apa yang kamu rasakan. Ketika kita memandang diri dan hidup kita secara negatif, maka kita juga merasakan efek negatifnya. Sebaliknya, jika membiasakan diri menggunakan kata-kata yang lebih positif, maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Bener juga sih. Jadi misalnya nih ada anak sekolah,
wah hari ini pelajaran matematika, aku senang sekali. Itu kan apa ya, punya eh, kata-kata positif. Jadi ke kitanya pun positif. Gurunya mau segala apapun tetap positif. Kita tahu misalnya mahasiswa yang sedang menyusun entah skripsi, tesis, disertasi. Wah, hari ini aku akan bimbingan. Dosen pembimbingku baik sekali gitu. Bukannya malah menghindar dan banyak keluh kesah gitu. Memang harus kita pun sebagai manusia harus punya rasa positif ya, jangan negatif mulu pikirannya. Nah, dan ini sebaliknya, jika membiasakan diri menggunakan kata-kata lebih positif, maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Emang benar. Kayak saya kan bikin konten, pokoknya percaya diri dulu aja. Yang penting kita menebarkan kebaikan. Yang kedua, menuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Rasa bersyukur dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas kesehatan mental, serta kebahagiaan. Cara sederhana untuk meningkatkan rasa bersyukur adalah membuat jurnal dan menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap harinya. Jadi hal-hal yang patut disyukuri, ya, rasa bersyukur dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan. Jadi kalau misalnya kita dikata-katain, wah kamu kenapa nggak kaya-kaya gitu kan, padahal usiamu sudah mau tua gitu. Nah, kita tidak boleh apa, oh iya juga ya gitu, jadi lemes kitanya. Enggak, kita harus bersyukur. Caranya gimana? Kita harus melihat ke orang-orang yang ada di bawah kita. Maksudnya di bawah tuh bukan ya, maksudnya orang yang yang kurang mampu gitu. Kita lihat, kita memiliki rasa syukur yang lebih tinggi. Jadi kan ada aura positif lah gitu kan, nggak negatif mulu. Jadi banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah gitu kan, hari ini aku bisa makan dengan tempe gitu. Jadi kita bersyukur. Kemudian fokuslah pada satu hal. Fokus kepada satu hal mampu melepaskan emosi negatif atau perasaan rumit dari pengalaman masa lalu yang membebani. Mulailah dengan membawa kesadaran untuk hal-hal sederhana seperti mandi, makan siang, atau berjalan pulang. Kalau berjalan pulang tuh kalian nyetel lagu apa kayak Naruto gitu kan, jalan pulang, ngelamun, kesandung batu, wah receh. Bukan ya. Jadi fokuslah pada satu hal. Intinya kita tuh kalau udah tahu ada sesuatu hal yang aneh dengan diri kita, pokoknya risih aja, mau kerja males, mau ngerjain apa-apa males, kita harus ya udah nyamankan diriku sendiri. Aku perlu jalan-jalan. Tapi ingat, jalan-jalannya jangan jauh-jauh ya. Udah mah budget tidak ada, ingin self healing ya. Kemudian healingnya nggak punya uang, itu lebih traumatik. Jadi jangan jauh-jauh. Yang bermanfaat juga untuk diri kita. Olahraga. Saat berolahraga, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang mampu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati. Itulah sebabnya olahraga adalah cara yang ampuh untuk menangkal stres, kecemasan, dan depresi. Berolahragalah setidaknya 30 menit setiap hari dan coba lakukan di luar ruangan. Karena paparan sinar matahari membantu tubuh menghasilkan vitamin D yang meningkatkan hormon serotonin, berfungsi menenangkan suasana hati. Ya betul, olahraga kan bisa jogging, bisa push up, bisa sit up, bisa gelantungan yang begini ya, pull up. Nah, kita bisa tuh. Jadi melampiaskan istilahnya lah ya, tapi dengan olahraga, bukan dengan masuk satu ruangan mengobrak-ngabrik ruangan tersebut mentang-mentang difasilitasi dan sudah ada di Indonesia. Bukan seperti itu. Tapi olahragalah. Dengan olahraga keringat Anda akan keluar ya, bukan masuk ke dalam. Kemudian makanlah makanan yang sehat. Selain memberikan nutrisi, makanan lezat dan sehat untuk menyehatkan otak. Karbohidrat dalam jumlah sedang meningkatkan serotonin. Sementara itu makanan kaya protein membantu kamu tetap waspada. Sayuran dan buah-buahan juga syarat dengan nutrisi yang mengatur kadar bahan kimia otak yang mengendalikan suasana hati. Iya, kebayang Anda mau presentasi, makannya pedas-pedas, yang nggak akan konsentrasi presentasinya ya. Yang ada Anda kepedesan dan Anda dapat nilai C. Waduh, berbahaya tuh.
Nah ini yang penting, terbukalah pada seseorang. Mengetahui bahwa kamu dihargai oleh orang lain penting untuk membantu kamu berpikir lebih positif. Terbuka kepada seseorang juga membantu kita untuk mengenali diri sendiri dan dengan lebih baik. Jadi terbukalah itu cerita gitu. Aku punya masalah nih gitu. Masalahnya aku tidak punya uang. Teman kamu akan ngasih solusi. Ayo bekerjalah dengan semangat. Dan sudah kan selesai masalah seperti itu. Nah, lebih baiknya kalau misalnya kesehatan mental kalian benar-benar terganggu, sangat down dan nggak bisa cerita dengan siapa-siapa, lebih baik kalian ke orang yang ahlinya untuk membahas ini. Jadi jangan sampai sembarangan untuk menceritakan keluh kesah kalian. Kemudian ini lakukan sesuatu untuk orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa membantu orang lain memiliki efek menguntungkan pada perasaan kamu tentang diri sendiri. Membantu orang lain adalah cara yang baik untuk membangun harga diri. Makna yang ditemukan dalam membantu orang lain mampu memperkaya dan memperluas hidupmu. That's right. Ya, betul sekali. Jadi banyaklah bersedekah, ya. Makanya muara pada kesehatan mental ini adalah kembali lagi kepada Tuhan, ya. Mau agamanya apapun ya kembali lagi, karena kita punya tempat mencurahkan hati kita ya kepada yang menciptakan kita gitu. Itu akan lebih baik kan kalau orang Islam bisa tahajud di malam hari bercerita kepada Tuhannya, dan kalau yang agama lain juga mungkin bisa di tempat-tempat ibadahnya. Kemudian istirahat. Pada saat semua pekerjaan terasa terlalu banyak, menjauhlah dan lakukan apapun kecuali hal yang membuat kamu semakin stres, setidaknya sampai kamu merasa sedikit lebih baik. Terkadang hal terbaik untuk dilakukan adalah latihan pernapasan sederhana. Tarik nafas dulu. Caranya dengan menutup mata dan ambil 10 tarikan napas dalam-dalam. Untuk masing-masing tarikan napas, hitung sampai 4, tahan selama 4 hitungan, dan buang napas untuk 4 hitungan. Silakan dicoba. Bila efektif, ya kita sama-sama bersyukur. Ini berdasarkan jurnal ya, yang ditulis oleh mahasiswa di Universitas Airlangga Fakultas Keperawatan. Jadi silakan bisa dicoba. Kemudian yang terakhir, tidur tepat waktu. Benar sekali. Setelah Anda melakukan semua cara-cara di atas, tapi ada tidak tidur tepat waktu, berarti sama saja. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur memiliki efek negatif yang signifikan pada suasana hati. Ya betul-betul. Cobalah tidur secara teratur setiap hari. Hindari bermain gadget sebelum waktu tidur dan batasi minuman berkafein untuk pagi hari. Jadi mulailah menjaga kesehatan mentalmu dari sekarang. Jangan lagi menunda-nunda untuk memprioritaskan kesehatan mentalmu. Cara menjaganya pun tidaklah sulit dilakukan. Kamu hanya perlu menerapkannya secara perlahan dan bertahap. Jadi seperti itu contohnya, caranya, dan ini berdasarkan jurnal, boleh kalian coba. Kalau kalian punya, misalnya, bang, ini saya punya referensi, masukin ke YouTube kamu dong, nanti saya akan bahas. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini, pembahasan yang saya dapat dari websitenya 1% atau blognya 1%, dan websitenya Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Bila video ini bermanfaat, boleh share sebanyak-banyaknya, boleh di like, subscribe. Itu kalau subscribe dan like adalah hak Anda, saya tidak mewajibkan, tapi kalau bermanfaat boleh di share. Terima kasih atas perhatiannya. Bahas Unik akan balik lagi di episode 3. Bye bye.